Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selamanya, ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Episode kita hari ini diambil dari Yesaya 1. Yesaya 1 dimulai dari ayat 16 sampai 20. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20 kita baca secara bergantian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah keadilan janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan kamu mau menikah, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hatani dibata di pertanyaan ni guru-guru sekolah minggu AKDP Sri Gunting Sadarion nalaos gawe jamina tu akka sekolah minggu di hari minggu karon minggu ba-20 untuk Trinitatis di mana tersurat di Yeremia Bidu 20 ayat 1-2 satu ayat 1-4 bukan nama Alkitab mengambil ilmu Ujama di adalah Yeremia 20 ayat 1-2 sampai ayat 1-4. Padahal kamu dalam muna doho papahena muna di mana dia netsian Yeremia 20 ayat 1-2 alailin nasi Yeremia matu sudiri akaidu doho tusab
masui sono Jehovah do masuau lau manurirakon dopak jorong dopak utawon sudi hata akanau bini dimunai ope kadime kamuna dalam muna doh pabahena muna jalatan yang hamu suara ni Jehovah di batamunai asa marpaurahi rohani Jehovah tarimo Tuhan magoan naung nilubahonna Tuhamu alayang wawi jama di bagasa tangamu na duau bahin hamu matuarau nangan dia nadinggan doh nasitong di rohamuna imam sahatna Nabi Yeremia adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel di dalam bait Allah juga di luar bait Allah. Dan itu sebabnya dalam konteks di HKBP dikatakan gereja harus menyampaikan suara kenabiannya bagi bangsa. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Yeremia sebagai utusan Allah tentu menjadi gambaran dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah utusan Allah. Kalau Yeremia dihususkan menjadi nabi, sebagaimana saudara-saudara tahu, kalau dia nabi, dia harus sanggup bernubuat, melihat apa yang akan terjadi, sekalipun masih lama baru akan terjadi. Dan itu jugalah yang diingatkan Tuhan kepada kita. Guru-guru sekolah minggu adalah juga utusan Allah yang harus menyampaikan suara kenabiannya, harus sanggup melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu kita yang kecil sekarang di masa depan. Jaminan dari Tuhan yang harus kita tahu ialah jika mereka hidup bersama dengan Tuhan, maka masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, tugas kita lah membantu, menolong orang tua, menyampaikan dasar-dasar iman Kristen. Dan kalau salah, itu akan berbekas. Saudara ingat khotbah dari pendeta Bernardo Siahaan ketika kalian beribadah di Pasar Melintang. Sebagai pendeta, kadang dia harus tunduk kepada guru-guru sekolah minggu. Padahal dia pendeta. Kalau anaknya bilang, guru kami tidak bilang seperti itu, Pak, habis dia katanya. Dan dia hormat. Kalau anak-anak sekolah minggu mengingat apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, maka sebenarnya bagi HKBP, guru-guru sekolah minggu adalah pejuang iman, pahlawan iman. Cuma jarang kalau ada upacara nasional lupa gereja untuk guru-guru sekolah minggu yang mendahului kita. Marilah kita memberi hormat. Jangan bisa dilakukan. Ya, ledak pelawai, asal matukat teh mangingo. Dan satu lagi, guru sekolah minggu harus sanggup melihat dalam dirinya apa sukacitanya, apa anugerah Tuhan yang kita terima setelah kita menjadi guru sekolah minggu. Kadang kita jarang mengingat itu, tapi lewat pertanyaan kita malam ini, kita diingatkan supaya kita bersukacita senantiasa mengajar firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Pesan kenabian yang disampaikan oleh Yeremia itu tidak terlepas dari khotbah untuk orang dewasa pada hari Minggu. Jadi kalau boleh nanti dalam sermon kalian dari sini langsung 2, kalau kalian baca Evangelium untuk hari Minggu, itu akan membantu kalian memahami apa yang akan
disampaikan kepada anak-anak sekolah. Jadi mumpung kita di sini, kalau sama-sama guru-guru sekolah minggu di distrik Medan Aceh terus kita beritahu. Artinya saya berharap guru sekolah minggu Sri Gunting harus duluan di depan, dan puji Tuhan pada periode ini guru-guru sekolah minggu di AKBP Sri Gunting telah ikut menentukan arah dan bagaimana guru-guru sekolah minggu di distrik Medan Aceh ini ke depan. Walaupun tidak semua kita ikut di dalamnya, tapi kalau ada saudara kita, kawan kita dari guru-guru sekolah minggu Sri Gunting ikut di dalamnya, sampaikanlah pesanmu kepadanya supaya arahkan guru sekolah minggu di distrik ini sama. Jangan lain diajarkan di gereja yang sama, lain yang kita ajarkan di gereja kita. Maunya apa yang diajarkan di sini sudah harus seperti itu yang diajarkan di tempat lain. Ini tugas semua deh guru sekolah minggu, dan hari Minggu yang akan datang ini ada pelantikan panitia Natal, tempatnya di Mandala. Bau itu saya calon pendeta dulu di Mandala, tapi di Tangguh Bongkar 5, bukan di Tangguh Bongkar 7, bukan di tempat ya sekarang. Kalau boleh sama-sama kita kesana, lebih kita rasakan dulu bagaimana orang itu di situ. Wah, udah syukur rupanya kami Sri Gunting. Salah satu yang harus disyukuri oleh guru-guru sekolah minggu Sri Gunting, udara di Sri Gunting segar. Maka tentu kalau kita sehat di sini, dari tempat mana pun akan sehat. Amin. Kira musuhnya bro. Nah, dia sih, jadi tak apa, nongan padong, dari makan ko, masuk setiap saat. Hari kita bisa segar udara kita, gereja kita tidak perlu pakai AC yang kita tidak tahu, terlalu banyak penyakit yang tersimpan di dalam AC itu. Tapi karena manusia mau enaknya saja, jadi kalian yang di kantor-kantor yang ada di sini banyak ilmunya, dikurasnya mineral dari tubuh kita. Kalau tidak banyak ini, banyak ini. AC itu buatan manusia. Setiap buatan manusia pasti di dalamnya ada kekurangan. Ada buatan Tuhan yang sempurna. Itu juga yang harus kita ingat, dan itu yang harus kalian beritahu juga kepada anak-anak sekolah minggu. Main gadget boleh, dan kita tidak bisa larang lagi itu sekarang. Soalnya saya rindu, maunya ada sesuatu yang dilihat anak-anak itu. Ada di situ cerita Yusuf, cerita Nuh, beritahu kalian lah. Siapa tahu mereka belum tahu, tetapi maunya ada juga kegiatan-kegiatan sekolah minggu Sri Gunting yang ikut dia di dalam, supaya dia suka melihat. Sehingga kalau main HP pun anak-anak sekolah minggu Sri Gunting, kita yakin karena kalian arahkan sudah pasti untuk yang berguna. Kasih juga kan susah kali. Sebentar dia belajar, tahu-tahu kita pergi terhadap permainan yang tak apa itu, dan tahan sampai jam 3 tidak tidur. Mumpung sudah mulai jam 10 kumpul lagi di rumah. Jadi saya rindu amang, mungkin karena sayangnya mama dan bapaknya gak sanggup mereka melarang lagi. Kalau guru sekolah minggu seperti pendeta Barnabas tadi, guru sekolah minggu kami bilang, gitu. Tapi supaya bisa kalian harus melakukan sesuatu kepada mereka dengan kasih sayang, sehingga kasih guru sekolah minggu itu dirasakan. Percaya kalian, kalau nggak dirasakan kasih sayang guru sekolah minggu, gak akan bilang itu guru kami bilang. Tapi begitu dia merasakan kasih sayang guru sekolah minggu, maka apapun kalian bilang, dia akan dengar. Dan makin seperti itu kita harus makin berhati-hati, supaya jangan apa yang kita katakan adalah sesuatu yang salah, supaya mereka akan turut dengan apa yang kita katakan. Ini sengaja saya lakukan supaya guru sekolah minggu di AKBP lewat guru sekolah minggu Sri Gunting tahu bahwa tradisi teologis AKBP itu sederhana tetapi berdasar pada firman Tuhan. Jadi bukan pikiran manusia itu. Jadi banyak gereja, kalau kalian periksa nanti taruh ke sekolah minggu yang bagian itu, nyanyi terus sampai selesai. Dan yang luar biasa sudah ada sekolah minggu AKBP yang seperti itu sekarang,
nyanyi 2 kali lalu kumpul persembahan lalu pulang. Datang anak sekolah minggu itu, tapi uang kami yang berusaha mereka, walaupun mungkin tidak dibilang, ada seperti itu tertular. Tapi dia PBB kok aneh, persis seperti ibadah orang dewasa. Kenapa itu? Karena Tuhan yang bilang, latihlah dirimu beribadah. Lalu dirimu itu beribadah. Lalu ada banyak sekarang pergumulan melakukan itu sulit. Bisa. Jadi sulit, tapi bisa. Gak ngerti dari dia anak-anak sekolah itu bahasa Batak katanya. Ya iya, supaya ngerti makanya kalian mencari. Dan itu akan enak karena kalian juga sudah tidak terlalu paham bahasa Batak lagi kan. Jadi agak canggal-canggal, enak itu didengar dulu anak-anak sekolah itu canggal-canggal, campur bahasa Indonesia, campur bahasa Batak. Tapi lama-lama menjadi bisa dia kan. Caranya bagaimana? Ajarkanlah nyanyian sekolah di luar KTP, buku NDA KTP. Boleh dinyanyikan lebih baik, boleh. Diajarkan dulu supaya tahu. Yang lain itu percaya kalian tanpa kalian ajari bisa dinyanyikan. Mesti kami di rumah dari mana tahu itu Cina pun bisa. Karena pernah gua dari di rumah berbahasa Cina. Setelah kelas 6 baru mulai belajar bahasa Cina ya, Mandarin katanya di sini. Itu hebatnya anak-anak. Maka benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bertemu dengan anak-anak adalah belajar dari anak-anak. Ya, itu Markus 10. Barang siapa tidak seperti anak-anak, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, barang siapa tidak seperti anak-anak menerima kerajaan surga, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kita sederhanakan, bagaimana rupanya anak-anak? Begini, begitu, begini. Oh, berarti kita harus pelajari. Makanya bertemu dengan anak-anak adalah belajar, bukan mengajari. Lalu apa prinsip belajar itu? Bertanya dan menjawab. Kalau kau tanya, dia jawab. Kalau dia tanya, kau jawab. Itulah belajar. Jadi coba makin banyak perbedaan bahasa kalian, bahasa anak-anak, supaya bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Menjadi gembira, lihat urus kami bisa digunting. Kalau ketemu dengan anak-anak, dia sudah tunduk supaya sejajar dengan anak-anak itu kan. Nah, itu jangan kemudian dahulu anak-anak harus berdiri jauh baru mau orangnya. Kalau sekarang lagi bapaknya harus tunduk supaya sejajar dengan anak-anak. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Apa ibadah KBP itu? Sederhana tapi penuh makna teologis. Ini yang kita lakukan pertanyaan. Nyanyi, foto, langsung epistel, itu kan baru nyanyi, langsung. Dan biarlah mereka mendengar Tuhan setiap saat sehingga akan terus bersuka cita setiap kali mereka bertemu, setiap kali mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan untuk anak-anak sekolah ini. Hamba-Mu memohon, biarlah kehadiran Inang Sintua Bolu Batubara dan Inang Sintua Bolu Ulton sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi guru-guru sekolah minggu ini. Apa kerinduan guru-guru sekolah minggu ini yang mungkin kami tidak sempat mendengar, tidak sampai kepada kami, tetapi ketika disampaikan oleh hamba-Mu Sintua yang Tuhan telah pilih di sini mungkin ini, kami boleh menangkap dan segera mewujudkannya supaya mereka bersuka cita. Terpuji Engkau Tuhan karena kami beribadah sekarang di rumah sahabat kami yang dahulu adalah kawan kami guru sekolah minggu dan sekarang dia sudah menikah. Tuhan yang memberkati keluarganya yang baru ini. Biarlah juga kami mendukung dia dan biarlah itu kami putri silakan
meninggalkan sahabat-sahabatnya guru-guru sekolah minggu. Dan jika Tuhan sanggup memakai dia untuk berbicara kepada ibu-ibu yang lain atau kepada orang tua untuk ikut terlibat dalam membenahi anak-anak sekolah minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak Widya Urutan Bunga yang mempunyai hati yang rindu bersama dengan anak-anak untuk dapat mempraktekkan bagaimana dia mengajar supaya makin terampil lewat Kamis bermakna. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah semakin banyak yang datang belajar di gereja, belajar tugas-tugasnya di sekolah sambil bermain, Tuhan jugalah yang memampukan para majelis untuk sesekali dapat menjadi suplai vitamin atau bahan yang lain untuk membantu pertumbuhan mereka. Minimal kami mengingatkan mereka setelah bermain boleh minum teh manis supaya segar kembali. Sebab Tuhan yang memberitahu anak-anak yang terus dipaksa belajar tanpa ada waktunya untuk bermain, dia akan mengalami kekosongan jiwa. Bantulah gereja Tuhan. Setelah guru-guru sekolah minggu ini mengajar pada kebaktian minggu, tapi kami boleh menggunakan waktu yang lain untuk bermain, untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Berkati seluruh orang tua yang kami tahu mengasihi anak-anaknya. Biarlah orang tua KBP Sri Gunting boleh bekerja sama dengan guru-guru sekolah minggu, dapat berbicara dari hati ke hati, dapat memberi, dapat mempersembahkan sesuatu yang berguna bagi guru-guru sekolah minggu ini untuk menolong anak-anak sekolah minggu. Biarlah ibadah ini kami akhiri dengan sukacita dan kami pulang nanti dalam suasana bersukacita. Terpujilah Engkau karena Kristus Yesus Tuhan kami. Pertamayangan guru sekolah minggu dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi pengingat dalam kehidupan kami dan yang mengatur setiap langkah kami untuk kami selalu bertindak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa buat kami pendeta kami dan seluruh sintua yang ada di Gereja KBP Sri Gunting. Biarkannya Tuhan yang menyertai setiap pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka firman Tuhan dapat tersampaikan dan setiap kami jemaat dapat merasakan segala hal-hal baik yang ditaburkan oleh pendeta kami. Juga Tuhan, kami berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu. Biarkannya Tuhan yang memberikan hikmat, biar setiap guru sekolah minggu mampu memberitakan segala firman dengan baik, sehingga anak-anak sekolah minggu dapat menerimanya dengan benar, dan itu menjadi dasar yang kuat bagi setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu, dan kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, dan Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala yang jahat, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh bersukacita dalam Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa buat Tuan rumah, yaitu Kak Putri, yang sudah menyediakan tempat untuk pertandingan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai keluarga ini, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan setiap apapun yang
diimpikan atau doakan keluarga ini, biarlah kiranya Tuhan yang menjawab melalui doa-doa mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat Tuhan HKBP Sri Gunting, biar kiranya Tuhan yang memberikan hati yang sepikir sehingga menjadi jemaat yang kompak dan terus bersatu dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, ampun kami yang setiap dosa pelanggaran kami, agar kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami kiranya selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur karya-Mu ya Tuhan, buat berkat-Mu hari ini Engkau berikan kami Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, di setiap aktivitas kami, pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami masih dapat ya Tuhan merasakan sukacita-Mu ya Tuhan sampai pada hari ini. Malam hari ini juga Tuhan kami berkumpul bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami ya Tuhan, guru sekolah minggu beserta juga Sintua dan juga Amin Pendeta ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Acara kami ya Tuhan, pertanyaan guru sekolah minggu ya Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan. Itu semua ya Bapa hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi ya Tuhan kami akan mulai ya Tuhan sermon kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami Tuhan baru saja mengakhiri ya Tuhan pertanyaan Tuhan. Kiranya Tuhan khotbah ya Tuhan pada hari ini Tuhan bermanfaat bagi guru-guru sekolah minggu yang lain ya Tuhan. Dan juga kami akan dapat melakukan ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggunya nantinya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan buat Inang Sintua dan juga pendeta ya Tuhan yang dapat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan kesehatan mereka, Engkau berikan juga umur yang panjang bagi mereka. Begitu juga dengan keluarga mereka ya Tuhan, Engkau jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan sebentar lagi akan memulai sermon kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati sama kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga ya Tuhan memberkati teman-teman kami ya Tuhan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan di luar sana Tuhan, Engkau kira sertai mereka ya Bapa, aktivitas mereka ya Tuhan, agar kelak ya Tuhan Yesus di hari-hari berikutnya ya Tuhan mereka dapat berkumpul bersama kami kembali ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan buat untuk pertanyaan berikutnya ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan ya Tuhan hati, kasih dan karunia-Mu ya Tuhan bagi kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau satukanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau jauhkan ya Tuhan pikiran-pikiran yang tidak baik ya Tuhan, agar kami dapat Tuhan solid untuk kedepannya ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang selalu berpegang teguh pada kami ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak akan melakukan yang tidak bisa kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ya Tuhan ingin berdoa buat orang tua kami semua ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kesehatan juga Tuhan, Engkau pulihkan yang sakit Tuhan, Engkau jauhkan penyakit ya Tuhan bagi tubuh mereka ya Bapa. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang mengidap sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan hapuskan segala sakit mereka ya Bapa dari obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada manusia yang lemah ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau hapus segala dosa yang kami lakukan Tuhan, baik itu sengaja maupun itu tidak sengaja ya Tuhan. Kiranya kami juga menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami doakan pada malam hari ini ya Bapa, kami sampaikan kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan, dengan satu kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau Tuhan mendengarkan ya Bapa dan menerimanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara.